Three, two, one. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roida. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 di LPTK Syekh M. Jamin Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini, Selasa tanggal 29 April 2025, saya mengambil video pembelajaran uji kinerja di kelas 4 pada mata pelajaran fikih dengan tema tanda-tanda akil balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Hari ini pelajaran apa? Pelajaran fikih. Sebelum belajar, Bu Guru akan absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rasya, kenapa Rasya tidak masuk? Sakit. Ada lagi? Nggak ada. Semuanya hanya Rasya saja yang sakit. Iya, kita doakan semoga Rasya cepat sembuh. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang tanda-tanda akil balik. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan belajar terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ayo bintang ketua kelas memimpin doa. Ya, doa sebelum belajar. Warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, terima kasih ya Bintang. Silakan kembali ke tempat. Oke teman-teman, anak soleh-soleha. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, teman-teman tahu nggak lagu kebangsaan? Tahu, apa contohnya? Lagu satu bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Oke, kalau bisa kita lihat ini dulu ya, ikutin slide-nya ya. Kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Indonesia Raya, teman-teman silakan semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Sudah siap? Bu Guru buka ya, siap? Ya, siap ya teman-teman ya. Berdiri. Boleh. Semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pintar. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pintar. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, anak soleh-soleha, bukunya sudah disiapkan. Ya, kita sudah menyanyi lagu Indonesia Raya. Sekarang kita akan melihat pembahasan kita hari ini yang bertema apa teman-teman? Temanya apa? Temanya adalah akil balik. Ya, silakan bukunya dibuka halaman berapa? Siapa yang tahu? Halaman 65. Silakan dibuka.
Ya, lihat teman-teman, anak soleh-soleha. Ya, untuk pelajaran fikih hari ini tentang akil balik, capaian yang akan Bu Guru ambil adalah tentang peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Coba teman-teman tahu tanda-tanda akil balik? Tahu atau tidak? Tahu, ada perbedaannya ya. Sebentar kita lihat, teman-teman silakan lihat di papan tulis. Ya, tujuan pembelajaran Bu Guru bacakan ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan tanda-tanda akil balik. Nanti teman-teman harus tahu bisa menyebutkan tanda-tanda akil balik. Yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan tanda-tanda akil balik dengan benar. Nanti teman-teman bisa bercerita kepada orang tua. Tidak ketemunya tidak usah orang tua atau Bu Guru boleh bercerita dan minta pendapat atau minta pengarahan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda akil balik dalam mengenai ilmu fikih dan ilmu biologi. Nanti akan bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran surat An-Nur. Ada kan di buku, ada nggak? Ada, lihat surat An-Nur ayat yang ke-59. Nanti kita baca bersama-sama ya. Anak soleh-soleh ya. Selanjutnya nih, amati gambar yang ada di papan tulis. Teman-teman lihat, anak soleh-soleh lihat gambarnya. Yang pertama apa? Ini anak laki-laki, yang perempuan bisa lihat di bawahnya. Laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki pertama, apa yang pertamanya? Bayi. Ini perempuan ya, bayi. Setelah bayi, balita. Anak-anak balita di bawah 5 tahun. Kemudian masa apa ini? Masa menjelang balik ya. Menjelang balik kan? Menjelang, yang ini sudah balik, sudah dewasa. Ya, dewasa apa ini? Udah usia seperti Bu Guru, usia dewasa, tapi bukan tua banget ya, dewasa. Kalau ini sudah tua. Sama yang laki-laki juga sama seperti ini. Kira-kira teman-teman di posisi yang mana? Yang ini atau ini? Yang keberapa? Yang ketiga, menjelang usia balik, menjelang usia akil balik. Oke, selanjutnya ya, materi ada lagu tentang akil balik. Ya, silakan teman-teman perhatikan gambar. Nanti kalian tentu menjadi lebih dewasa saat berkas seperti Rena yang keluar darah dari kalbunya yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan, ini sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, nanti akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Ya, ini untuk laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi. Dengarkan. Yang berisi sperma akan tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai tidur. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti diri akan berhijab pun sudah semakin berat, tidak menghidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut juga akan lebar dan panjang lebih besar. Oh, gitu ya Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana Bun?
Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mudah yang sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Yo, anak soleh. Sudah paham tadi apa yang teman-teman lihat? Apa tadi? Tanda-tanda pubertas atau tanda-tanda balik. Yang pertama untuk perempuan apa tadi? Menstruasi atau haid ya. Ketika perempuan sudah mengalami menstruasi berarti sudah memasuki masa akhir balik. Kalau laki-laki tadi apa? Mimpi basah. Tiba-tiba teman-teman bangun tidur, celananya kok basah. Nah, tapi bukan ngompol, itu namanya mimpi basah. Teman-teman harus bilang sama orang tua, nanti akan dikasih pengarahan, harus bagaimana, harus mandi bagaimana, nanti ada pengarahannya dari orang tua dan guru. Nah, kalau sudah mimpi basah berarti anak laki-laki akan tumbuh menjadi anak yang sudah akhir balik dan menjelang dewasa. Anak soleh-soleh ya. Kalau secara fisik, kalau akhir balik untuk perempuan apa? Dia akan tumbuh payudara. Terus akan ada tumbuh bulu-bulu halus di anak soleh-soleh ya. Tadi teman-teman sudah melihat video juga ya. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan video kembali. Coba perhatikan perbedaan yang tadi sama yang sekarang akan teman-teman lihat. Perhatikan ya videonya ya teman-teman ya. Nah, lihat teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soleh, kita belajar materi PAI kelas 444 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat soleh, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Teman-teman diperhatikan ya. Bagi anak laki-laki. Anak laki-laki lihat. Gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditutupi kumis. Nah, ada kumisnya. Ada yang udah kumisnya belum? Rambut alat kelamin dan ketiak. Badan kelihatan lebih kepal. Lebih besar badannya kayak Aska. Dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Anak laki-laki. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila menghadapi masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda masa puber bagi perempuan. Yang perempuan perhatikan nih. Anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder.
Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tubuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Kenapa? Jadi lebih halus. Ya, lebih halus. Itu tambah cantik. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurnya sel telur atau Ada yang sudah haid di sini? tidak dibuai Oh, sperma ada bersama Putri. dengan Gak apa-apa, berarti udah balik. peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringlah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham semuanya? Sudah, tadi video yang pertama sudah dikuatkan dengan yang kedua, insya Allah teman-teman lebih paham. Tadi apa? Laki-laki apa tadi tandanya? Ya, nggak ada yang tahu. Apa tadi anak laki-laki tanda baliknya apa? Mimpi basah. Anak perempuan? Ya, haid. Nah, jadi kalau teman-teman sudah balik, teman-teman sudah punya tanggung jawab yang besar. Harus apa? Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan karena hubungannya dengan Allah. Kayak misalnya tidak sholat. Bagaimana kalau teman-teman sudah balik tetapi tidak sholat? Hukumnya apa? Berdosa. Jadi dosanya ditanggung sendiri. Sudah perbuatan yang baik pahalanya untuk sendiri dan perbuatan yang jelek pun pahalanya ditanggung sendiri. Jadi teman-teman yang sudah balik siap-siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Oke teman-teman, teman-teman kita nyanyi bersama ya tentang lagu Akil Balik. Perhatikan. Suaranya dibuka, yang paling semangat berarti dia yang hebat. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Suaranya dibuka ya, biar semangat. Ayo, semuanya boleh nyanyi, dibuka suaranya. Ku sudah besar dan sudah pintar mendirikan salat, wajib pula untuk menutup aurat bagi lelaki dari pusara batas aurat bagi seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Anak soleh-soleha, kita sudah belajar banyak, sudah melihat video, sudah menyanyi, sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti kerjanya per kelompok. Teman-teman setiap kelompok mengerjakan tugas dari Bu Guru yang Bu Guru bagikan nih. Tugas yang pertama, anak soleh-soleh ya, tugas kelompok ya. Tugas yang pertama nanti tuliskan di kolom ini. Apa itu pengertian balik? Teman-teman tulis di sini ya. Pengertian balik adalah tulis di sini. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda balik menurut fikih? Nanti Bu Guru akan bagikan ya. Kemudian LKPD yang berikutnya. Nih, anak soleh-soleh Bu Guru punya tempat. Teman-teman nanti Bu Guru peralatannya gunting dan lain-lainnya Bu Guru bagikan. Anak soleh-soleh nanti digunting. Nih, lihat di sini. Ini ada pilihan. Ada tanda-tanda balik untuk perempuan. Nanti teman-teman tempel di atasnya di sini.
ya, tapi digunting dulu. Kemudian tanda balik untuk anak laki-laki dipilih di sini, tempel di sini, paham? Nanti Bu Guru bagikan per kelompok juga ya. Yang kelompok yang paling bagus nanti Bu Guru suruh presentasi di depan, menjelaskan seperti yang tadi ada di papan tulis yang ada di video pembelajaran tadi. Oke, Bu Guru bagikan ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 yang mana? Nih, kelompok 1. Ya, ini sebenarnya per kelompok aja, kerjakan per kelompok. Ya, kelompok mana lagi? Nih, kelompok 2. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Nih, nanti teman-teman tulis di belakang nama kelompoknya. Ya, nih. Nih, dikerjakan ya per kelompok ya. Nanti yang jawabannya paling tepat Bu Guru suruh maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti Bu Guru kasih poin. Mau dikasih poin? Nih, kurang apa? Kurang. Nih, ini yang buat nempel nantinya. Ya, nama orangnya, nama kelompoknya. Itu diisi loh sayang, diisi. Nih, buat nempel yang tadi digunting, nanti tempel di situ. Iya, nama kelompoknya sama orangnya. Nih, ya dikerjakan per kelompok. Di sini ya, anak sore-sore ya. Nanti guntingnya di sini nih, digunting, ditempel di sini ya. Kertas yang kosong nih, guntingnya Bu Guru bagikan. Nih, kerja sama yang bagus. Nih, 1 kelompok. 2 gunting cukup ya atau 3 gunting? 2 nih, 2. 3 nih, cukup nih. Oh, ini lemnya. Hah? Iya bener. Iya bener lah, kan nanti. Ayo. Hah? Digunting aja, mengikutin pola itu ya, digunting. Ayo, kelompok mana yang sudah siap? Oh, pas banget ya 3 guntingnya nih. Ya, nih, kelompoknya siapa ini? Ya, bener. Ya, bener. Ya, anak sore-sore ya. Semua kelompok sudah mendapatkan dari kerjanya sudah. Kalau sudah, sekarang silakan dimulai. Ya, itu digunting, ditempel di kertas yang HTS yang kosong tadi ya. Ayo silakan. Kelompok mana yang paling duluan selesai, Bu Guru kasih hadiah. Ya, beneran nih ya, hadiahnya bonus buat yang paling cepat. Konsentrasi. Anak sore-sore ya. Dengarkan Bu Guru. Ini serius ya. Teman-teman yang paling duluan selesainya, Bu Guru kasih hadiah. Ya, siap. Beneran, hadiahnya beneran. Ayo, beneran. Ya, anak sore-sore ya. Selamat mengerjakan LKPD-nya ya. Nanti yang paling cepat Bu Guru kasih hadiah. Dengarkan, anak sore-sore ya. Ini digunting seperti ini. Kalau sudah ditempel di HVS yang kosong, kertas yang kosong. Nih. Nanti ini kan perempuan, berarti tanda-tanda akil balik perempuan yang mana? Tempel lagi di sini. Jadi bentuknya nanti kayak tempat pensil, paham? Ya, boleh. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Ya, yang paling cepat, ayo kita lomba. Yang tercepat diberi hadiah. Hah? Ya, kayak gitu aja. Ya. Di sininya aja, dari sininya boleh, di luarnya boleh, nggak apa-apa Bu. Ya, dimasukin gini. Nih, misalnya dimasukin begini boleh nih. Nanti kan bagus bentuknya kayak disisain dikit atasnya, sisain dikit nanti jadi kayak bentuknya kayak tempat pensil ya. Silakan. Ya, yang paling cepat, yang paling rapi. Kerjasama yang bagus. Banget lihat nih punya Rindu. Ini bisa diambil ya Rindu ya. Anak sore-sore lihat punya teman kita nih. Keren banget hasil karyanya. Boleh kelompok Rindu. Ya, ini apa? Tuliskan di sini apa itu pengertian balik. Ini nggak usah. Ini makan tahapan bayi, balita gitu.
Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, teman-teman, kelompok tercepat dikasih reward 5.000. Bagi-bagi buat beli es kalian. Ya, bilang apa? Iya, nanti 1.000 dibagi-bagi. Ya, reward buat yang kelompok tercepat. Ada lagi yang sudah selesai? Nanti udah sini. Berarti kelompok pertama presentasi di depan sini. Cepetan sini. Nyampaikan tentang perbedaan akil balik untuk laki-laki dan perempuan yang keras. Siap. Ya, anak saya. Gak ada yang fokus ke Bu Guru. Anak saya. Dengarkan, teman kita ada yang mau mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Namanya siapa? Ya, namanya Inaya. Silakan Inaya. Ngadepnya ke sana, ngadepnya. Teman-teman dengarkan. Perbedaan akil balik perempuan dan laki-laki. Ya. Yang keras. Laki-laki meningkatkan nafsu makan Laki-laki meningkatkan nafsu makan. dan berotot. Terus Tumbuh dapur, tumbuh kumis dan jenggot, mengalami haid. untuk perempuan. Jadi yang perempuan Yang perempuan nih, lihat teman-teman. mengalami haid, kulit jadi lebih halus, membesarkan pinggul dan payudara, suara jadi lebih merdu, tumbuh rambut pada alat kelamin. Ya, betul atau salah? Betul. Kasih tepuk tangan buat Inaya. Ya, terima kasih Inaya. Anak saya. Alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan tentang apa teman-teman? Dengan tanda-tanda akil balik. Bu Guru simpulkan ya. Tadi apa? Tanda-tanda akil balik untuk laki-laki dan perempuan. Teman-teman sudah bisa membedakan. Ini hasil karya teman-teman. Alhamdulillah semuanya bagus, semuanya betul. Nah, jadi kalau sudah akil balik, teman-teman harus melaksanakan kewajiban teman-teman sebagai seorang muslim. Apa itu salah satunya? Sholat, terus puasa, terus menutup aurat. Nah, itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, teman-teman, jadi anak sore-sore ya. Apakah dari materi yang tadi Guru sampaikan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, semuanya sudah paham? Ya, anak sore-sore. Bagaimana materi hari ini? Baik. Bagaimana perasaan teman hari ini? Senang. Ya, insya Allah kita nanti bertemu kembali di minggu depan di pelajaran berikutnya, yaitu tentang bersuci dari haid. Itu berkaitan dengan akil balik. Berarti itu nanti kalau haid laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Haid laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Terima kasih teman-teman sudah belajar hari ini dengan baik dan tertib. Insya Allah bertemu kembali di pekan depan di materi yang berbeda. Bu Guru kasih aplaus buat teman-teman. Tepuk tangan buat kita semuanya. Anak sore-sore. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa setelah belajar. Doa selesai belajar. Alhamdulillah. Ya, penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.